Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anjali. Saya mahasiswa Institut Santibuana, program studi kewirausahaan angkatan 2024. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian paragraf, fungsi paragraf, tanda paragraf, struktur paragraf, dan jenis-jenisnya. Langsung saja kita ke videonya. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian paragraf. Nah, paragraf adalah suatu kesatuan pikiran, suatu kesatuan yang lebih luas daripada kalimat, yang merupakan himpunan dari kalimat-kalimat yang bertalian dalam suatu rangkaian untuk menjelaskan sebuah pikiran utama. Melalui paragraf itu, gagasan menjadi lebih jelas oleh uraian-uraian tambahan yang tujuannya untuk menonjolkan pikiran utama secara lebih jelas. Nah, setiap paragraf hanya boleh mengandung satu pikiran utama, yaitu gagasan utama. Fungsi paragraf. Nah, di sini itu fungsi paragraf ada 7. Yang pertama, mengatur informasi. Paragraf membantu pembaca mengikuti alur pikiran penulis. Dan yang kedua, menggambarkan detail. Nah, paragraf memungkinkan penulis untuk memberikan detail atau informasi tambahan. Yang ketiga, mengarahkan pembaca. Paragraf membantu mengarahkan pembaca pada pemikiran yang ingin disampaikan penulis. Yang keempat, mencurahkan isi pikiran. Paragraf merupakan bentuk mencurahkan isi pikiran penulis dalam bentuk tulisan. Yang kelima, mempermudah pembaca. Nah, paragraf mempermudah pembaca dalam memahami isi tulisan. Yang keenam, penanda dimulainya pikiran baru. Paragraf berfungsi sebagai penanda dari dimulainya pikiran baru. Terakhir ada pengantar, transisi, atau kesimpulan. Paragraf ini berfungsi sebagai pengantar, transisi, dan kesimpulan dalam keseluruhan karangan. Ini tanda paragraf. Tanda paragraf adalah pemisah paragraf dalam sebuah dokumen yang menunjukkan akhir dari suatu paragraf dan awal dari paragraf berikutnya. Dalam format, tanda paragraf akan terlihat seperti huruf P yang menghadap ke belakang dengan 2 garis vertikal di sampingnya. Struktur paragraf. Nah, struktur paragraf terdiri dari 3, yaitu kalimat topik, kalimat pendukung, dan kalimat penutup. Kalimat topik yaitu paragraf yang berisi topik atau fokus paragraf. Biasanya muncul di awal kalimat. Kalimat pendukung. Kalimat pendukung itu paragraf yang menjelaskan dan memperkuat gagasan yang disampaikan pada kalimat utama. Nah, yang terakhir, kalimat penutup, yaitu paragraf merangkum argumen paragraf dan terkadang menciptakan transisi ke paragraf berikutnya. Jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf dapat dibedakan berdasarkan pola penalaran, gaya pengungkapan, dan urutannya. Nah, berdasarkan pola penalaran dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu dedukatif, indukatif, campuran, naratif, dan penyebar. Nah, berdasarkan gaya pengungkapan, paragraf dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu paragraf narasi, paragraf deskripsi, paragraf eksposisi, paragraf argumentasi, dan paragraf persuasi. Yang terakhir, berdasarkan urutan paragraf dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari jenis-jenis paragraf tersebut. Yang pertama ada dedukatif. Dedukatif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Nah, kemudian ada indukatif. Indukatif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir kalimat. Yang ketiga ada campuran. Paragraf yang memiliki gagasan utama di awal dan di akhir paragraf. Yang keempat ada ineratif. Paragraf yang memiliki gagasan utama di tengah-tengah paragraf.
Yang terakhir ada penyebar. Paragraf yang kalimat atau gagasan utamanya tersebar di seluruh paragraf. Jenis-jenis paragraf berdasarkan gaya pengungkapan, yaitu yang pertama ada narasi. Narasi merupakan paragraf yang menceritakan peristiwa yang dialami tokoh secara berurutan. Yang kedua ada deskripsi. Deskripsi merupakan paragraf yang berisi kalimat untuk menggambarkan atau mendeskripsikan sesuatu. Yang ketiga ada eksposisi. Eksposisi merupakan paragraf yang menjelaskan sesuatu, biasanya dengan bertolak dari suatu definisi. Yang terakhir ada argumentasi. Argumentasi merupakan paragraf yang berusaha meyakinkan kebenaran hal yang ditemukan, biasanya dengan mengajukan fakta. Berdasarkan urutan paragraf, yang pertama ada pembuka. Pembuka berfungsi untuk memberi latar belakang, tujuan, dan anggapan dasar kepada pembaca. Yang kedua, isi. Isi merupakan inti dari sebuah karangan. Di dalam paragraf ini, penulis akan menyampaikan pokok pikirannya. Yang terakhir ada penutup. Penutup merupakan simpulan dari semua pembahasan yang telah dipaparkan di paragraf isi. Tujuannya agar apa yang tertuang di paragraf sebelumnya terkesan mendalam di benak pembaca. Baiklah, mungkin cuma sekian video penjelasan mengenai paragraf dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.